Banyak kan orang kan berasumsi kan, maksudnya sistem ini kan mahal. Ya kan. Oh ini karena kan Carbit ini kan sistemnya kan subscription based kan. Ya kan, per bulan memang kita kan harus bayar. Ya kan. Cuman kalau kita hitung lagi dari biaya subscription kita per bulan, kita bagi per hari, itu sebenarnya tuh nggak mahal. Halo sahabat Aksonobil Podcast, selamat datang kembali di Aksonobil Podcast. Hari ini kita mau ngobrol tentang Carbit. Kalau para sahabat inget, kita dulu sempat diskusi mengenai Carbit. Nah, ini ada salah satu bengkel yang dia adalah user pertama di Indonesia yang menggunakan Carbit dari Aksonobil. Kita ada David Wise dari RDB. Bro, selamat datang kembali di Aksonobil Podcast. Thank you. Udah nyediain waktunya nih. Siap. Buat ngobrol-ngobrol. Kenapa kita datengin Ko David hari ini? Karena memang brother kita yang satu ini sangat gila dengan teknologi. Jadi waktu dia nonton mengenai Carbit, dia lihat tentang Carbit, dia langsung tanya-tanya tuh, apa tuh Carbit? Nah, sekarang kita mau ngobrol nih sama dia tentang Carbit. Jadi gini bro, gue mau tanya yang pertama itu adalah, lu sebenarnya awalnya tahu Carbit dari Aksonobil itu tahu dari mana? Kalau tahu Carbit pertama dari YouTube-nya Aksonobil. Oke. Jadi lu awalnya lihat dari YouTube ya? Iya, YouTube. Oke. Terus dari situ lihat kan, maksudnya banyak body repair luar udah pakai sistem ini. Cuman kan kita masih lihat, maksudnya cuman secara summary-nya lah, belum tahu apa sih Carbit. Carbit itunya gitu. Jadi lu belum tahu fungsinya waktu itu ya, cuman baru lihat-lihat gitu aja ya? Belum tahu. Ya kan, terus kan gua nanya lu kan iseng-iseng kan, ada nggak Carbit di sini? Kebetulan ada. Terus kita lihat-lihat, ternyata ya memang momennya juga pas, ya memang itu yang gue lagi butuhin juga di bengkel. Oh gitu, jadi lu ngelihat awalnya dari YouTube, terus memang waktu itu sempat ke training center kan lu dan tim ya, dan lu melihat itu salah satu fungsi yang menurut lu akan useful di bengkel lo gitu ya? Iya. Oke, nah kembali nih, gue cuma mau tanya sih bro, intinya lu menggunakan Carbit tadi kan lu bilang menurut lu itu fungsinya bisa memenuhi kebutuhan lu di bengkel gitu. Nah, sekarang gue mau tanya, lu bisa share gak nih ke sahabat Aksonobil Podcast yang menurut lu fungsi apa yang bisa bagus digunakan di bengkel dari Carbit ini? Oke. Jadi kalau dulu sebelum kita pakai Carbit, kita kan ada SPK manual tuh yang kita print out dari komputer segala macam, ya kan? Tapi kan SPK ini hanya menunjukkan pekerjaan apa sih yang akan dikerjakan di unit ini nih. Misalkan perlu ketok gancat lah, misalkan. Kan, tapi kan kita nggak tahu nih posisi mobil ini lagi di tahap apa. Kan? Dan kita kan setiap pagi kan ada briefing nih. Jadi setiap pagi kita briefing itu kita hanya ngandelin kita punya SPK atau kita kumpulin beberapa, kita bacain tuh, misalkan unit ini dengan SPK nomor ini lagi di mana nih, di tahap apa nih. Tapi kan nggak semua orang di bengkel gue, di bagian admin kan, atau di orang belakang tahu nih, aware, posisi mobil ini lagi misalkan lagi tahap prep buat naik cat, atau pengecatan, atau segala macam. Jadi ini yang kadang suka miscommunication aja, gitu loh. Kadang mobilnya udah selesai, ternyata nunggu mau dipoles tapi belum dipoles, gitu loh. Musiknya di mobil udah dibongkar, ternyata belum dibongkar, gitu loh. Jadi banyak miscommunication di area ini aja sih. Maksudnya SOP pengerjaannya tuh jadi belum pas lah. Jadi bisa dibilang setelah lu menggunakan Carbit ini, salah satu functionnya itu adalah komunikasinya tadi jadi lebih mudah gitu. Yang tadinya manual jadi agak sedikit otomatis gitu. Nah sekarang kan kalau kita udah menggunakan Carbit ini kan, dari mobil yang akan masuk itu kita udah bisa taruh di planning boardnya lah. Jadi kita tahu nih tanggal berapa mobil ini akan masuk. Ya kan. Terus dari segi produksi, di production boardnya kita bisa lihat kan, masing-masing SPK ini unitnya ada di bagian apa sih gitu. Misalkan lagi nunggu parts kah,
lagi didempul atau lagi dicat, semuanya kan ketahuan di Carbit itu. Jadi secara sistematis ketika kita briefing pagi akan lebih mudah gitu. Jadi bagian bongkar pasang udah tahu unit apa aja sih yang harus dibongkar hari ini, unit apa yang harus dipasang. Gitu. Jadi setiap bagian di bengkel itu udah tahu pekerjaan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan gitu loh. Itu sih yang memudahkan kita gitu. Jadi lebih save time aja. Jadi bisa gue bilang selain tadi komunikasi jadi otomatis gitu ya. Terus juga impact-nya ini ternyata bukan hanya lu sebagai user atau admin, tapi juga termasuk tim di production ya. Mereka bisa cek langsung lebih gampang ya. Jadi pas briefing lebih gampang dong ya. Dan satu lagi yang membuat lebih mudah itu jadi let's say misalkan customer telepon kita ya. Customer telepon kita nanya, Bu, mobilnya udah lagi tahap apa sih? Itu kan kita tinggal buka dari komputer, kita langsung bisa tahu gitu loh. Oh, ini Bu, mobilnya lagi udah beres naik cat, lagi mau finishing gitu. Karena udah langsung kelihatan posisi mobil itu adanya di stall apa, di bagian apa. Tanpa harus, bentar ya Bu, saya cek dulu ke orang belakang. Yang terjadi kan begitu. Kan? Jadi benar-benar berfungsi cukup baik juga di sana ya. Nah, bicara mengenai itu berarti lu konekin semua dong ya, antara production dengan admin, itu connect semua dong ya ketika dia update atau mendrag itu otomatis ya? Jadi kan setiap dia beres dari misalkan udah beres bongkar pasang, ya kan misalkan ada ketok atau dempul, ya harus dipindahkan gitu loh. Unit ini langsung dipindahkan dari tahap bongkar pasang ke tahap pendempulan atau pengetokan. Jadi langsung direct. Jadi secara real aktual gitu loh. Memang unitnya lagi di tahap ini. Berarti itu kan kita kan bicara kan lebih banyak ke function. Tadi kita diskusikan functionnya bisa dibilang cukup efektif gitu ya. Tapi kalau lu sebagai owner bengkel, secara overall, bagaimana tuh impactnya terhadap efektivitas dan produktivitas di bengkel? Ada nggak impact itu? Kalau secara produktivitas, otomatis pasti secara kerja kita lebih sistematis. Ya, lebih tertata rapi lah. Nah, karena maksudnya kita juga masih tahap pembelajaran ya dengan sistem ini. Maksudnya, tapi yang kita lihat, maksudnya dengan cara ini produktivitas kita juga lebih meningkat. Gitu loh, dari segi produksi. Jadi yang mestinya kita misalkan, umpamanya sebelum pakai Carbit, misalkan kita hanya bisa menyelesaikan misalnya 5 unit dalam seminggu. Dan misalkan kita pakai Carbit nih, bisa dapat ekstra 2 unit. Gitu loh. Ada impact ke productivity juga ya? Keren. Nah, kembali lagi nih, gue tertarik karena gue nggak mau bicara cuman masalah functionnya aja gitu ya. Karena gue pengen tahu Carbit ini impact positifnya untuk pemilik bengkel tuh seperti apa. Nah, dari sisi lu kan hanya mengontrol semuanya itu kan. Controllingnya jadi lebih mudah kan? Iya, jadi kan tanpa kita harus di sana, kita bisa tahu nih, unit ini udah di tahap apa. Gitu. Karena kan semuanya udah pakai cloud kan, pakai Jadi secara fisik kita nggak di situ pun kita bisa mantau bengkel secara nggak langsung gitu. Unit udah di mana, ini udah beres, ini lagi tahap apa. Jadi ketika customer nanya pun kita udah bisa tektokannya udah gampang. Gitu loh. Berarti lu juga controllingnya jauh lebih gampang ya? Nah, gue kan tahu nih, lu suka yang namanya teknologi. Lu adalah orang yang sangat aware dengan teknologi gitu ya. Kita bicara Carbit yang memang di-provide dari AkzoNobel. Teknologi apa lagi sih yang lu punya di bengkel lu nih, yang mungkin para sahabat AkzoNobel mau podcast, gue udah denger nih tentang Carbit. Lu bawa apa lagi nih sekarang di bengkel lu? Apa yang lu punya gitu? Kalau sekarang sih apa ya, kayak program-program kayak buat mixing warna kita juga ada pakai kan, dari AkzoNobel, Mixit. Ya kan, terlepas dari itu kita juga punya EMV yang Automatic Vision yang bisa kita sambungkan ke aplikasi Mixit juga. Jadi buat warna juga lebih mudah, lebih akurat. Gitu loh. Dan yang lain-lain sih paling sih untuk sementara sih itu dulu sih. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Tapi secara overall berarti bisa dibilang alat-alat itu berfungsi cukup baik ya di tempat lo ya? Ya, kalau ngomong berfungsi sih semua berfungsi dengan baik. Cuma kan kita masih proses adaptasi juga kan dengan SDM kita supaya dia orang lebih familiar dengan sistem inilah. Kadang kan yang susah itu kan kadang ngerubah kebiasaan orang. Tapi sih sekarang sih pelan-pelan juga
semua SDM di bengkel juga ya udah mulai ngerti lah, dari pakai karbit, mixit, segala macam, EMV, semua segala macam udah mulai mereka udah aware ya dengan teknologi ya. Kita implementasikan aja. Setuju sih. Memang sih nggak gampang gitu loh. Iya. Nah, tadi lu bicara semua yang positif, gue suka sih. Lu bicara mengenai impact positif dari karbit. Sekarang mungkin gue cuman pengen tanya, secara prinsip di luar dari function yang memang sudah cukup baik buat lo gitu ya, ada input gak untuk karbit itu sendiri? Kira-kira apa sih yang menurut lo kalau ini di-develop seperti ini mungkin akan lebih gampang nih, akan lebih baik nih gitu? Ada gak input untuk karbit itu sendiri dari lo? Kalau input untuk sekarang sih sampai sejauh ini gue pakai udah sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan lo pakai? 2-3 bulan ya. Paling sih kalau untuk input secara sistem sih nggak ada. Cuman paling sih ada beberapa glitch aja sih. Beberapa glitch misalkan yang kayak kita udah input order, ternyata belum bisa digeser atau apa, kita harus delete lagi, masukin lagi. Cuman glitch yang ya simple lah itulah. Minor ya? Minor ya. Secara overall sih udah cukup baik sih menurut gue. Secara overall udah baik ya. Jadi minor itu tapi nggak apa-apa. Karena minor itu akan kita catat, kita akan coba improve gitu ya, sehingga buat user karbit termasuk lu tentunya yang pertama di Indonesia gitu, harapannya bener-bener bisa pakai ini dengan baik sih. Gitu. Dan satu lagi sih kalau gue boleh gue silakan. Mau 2, mau 3 juga boleh. Jangan 1000 tapi waktunya nggak cukup nanti. Jadi gini, banyak kan orang kan berasumsi kan, maksudnya sistem ini kan mahal. Ya kan. Oh ini karena kan karbit ini kan sistemnya kan subscription based kan. Ya kan per bulan memang kita kan harus bayar. Ya kan. Cuman kalau kita hitung lagi dari biaya subscription kita per bulan, kita bagi per hari, itu sebenarnya tuh nggak mahal. Karena dengan amount waktu yang kita spend buat kayak kalau harus manual, harus ngeprint gitu ya. Harus manual. Belum lagi kalau ada miskomunikasi, itu nggak worth it gitu loh. Gitu. Jadi kalau boleh gue saran, maksudnya ya teman-teman yang mungkin bengkelnya udah besar, yang jauh lebih udah lama lah main bengkel, ya ini mungkin boleh dicoba. Thank you. Itu good point ya. Jadi jangan hanya menilai dari yang bulanannya, tapi coba dikalkulasi dengan detail, baru bisa melihat ternyata karbit ini sebenarnya nggak semahal itu dan lebih efisien dari sisi function gitu ya. Jadi si kepala bengkel pun ini lebih gampang untuk delegasi ke bawahannya dia gitu loh. Oh lu harus kerjain ini, lu harus kerjain ini. Iya, lu tinggal lihat di sini, ini ada udah ini. Kenapa lu kerjain yang itu dulu, kan udah ada di sistem itu. Kalau ini yang harus yang duluan gitu ya. Keren. Karena kan orang Indonesia kan lihatnya kan dari nilai value. Oh gue bayar sebulan segini nih, mahal nih. Tapi ya lu coba lu breakdown, lu bagi per harinya, ya cost itu worth it gak gitu loh. Karena kalau menurut gue sih ya worth it gitu. That's the point. Jadi para sahabat AkzoNobel Podcast, user karbit langsung yang ngomong. Kalau kalian masih ada pertanyaan lebih jauh, silakan komen di YouTube kita, mau tanya apa lagi, atau bisa tanya langsung Bro David. Ada Instagramnya di mana Bro David? Kalau untuk bengkel lo? Di rdbodywork.indonesia. Nah ini kalau mau lihat portfolio bengkel-bengkelnya Bro David Wise, RDB, sekaligus juga kalau mungkin mau tanya-tanya, bro emang bener karbit seefisien itu? Silakan tanya langsung usernya. Thank you bro. Thank you. Ya para sahabat AkzoNobel Podcast, sebagai perusahaan cat global kami terus berkomitmen untuk terus memperkenalkan inovasi terbaru dalam industri cat dan memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan pelanggan kami di seluruh dunia. Kami berterima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan produk-produk AkzoNobel. Sampai ketemu di AkzoNobel Podcast berikutnya. Mau cat mobil berkualitas dari AkzoNobel pastinya. Bye bye. Thank you bro. Thank you.